Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKTM, apa kabar nih hari ini? Masih puasa? Masih semangat? Alhamdulillah, semoga terus semangat ya puasanya dan semoga Allah terus ridho sama puasa kita. Dan nanti sampai hari terakhir Ramadan kita tetap semangat dan bahkan makin semangat. Hari ini kira-kira sahabat tahu gak ya hal-hal apa saja sih yang membatalkan puasa? Kita bahas yuk. Puasa yang membatalkan yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini jelas nih kalau makan dan minum dengan sengaja, karena arti puasa itu adalah menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar ya subuh hari ini sampai datangnya malam atau di maghrib. Jadi teman-teman tetap semangat ya menjalankan puasanya dari mulai subuh sampai maghrib. Yang kedua, untuk yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Jika teman-teman, jika sahabat muntah dengan sengaja itu batal, tapi jika tidak sengaja itu tidak batal. Ada hadisnya tuh bahwa yang tidak sengaja muntah dia tidak perlu membayar qadha, sedangkan yang sengaja muntah dia harus membayar qadha. Yang ketiga adalah haid dan nifas. Ini khusus perempuan nih. Jika kita datang tamu bulanan di setiap bulannya ini, maka Allah memberikan keringanan, yaitu tidak perlu berpuasa. Namun kita harus membayar qadha puasanya. Nah, teman-teman juga harus dihitung nih. Jangan kalau sudah dapat haid, kita tidak puasa, tapi juga jangan diperlama-lama. Kalau memang sudah selesai, harus segera mandi agar kita bisa melanjutkan puasa. Yang keempat, yang membatalkan puasa adalah jika untuk laki dan perempuan ya, keluar mani dengan sengaja. Nah, kalau keluar mani dengan sengaja ini batal. Makanya hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat menjadikan kita keluar mani dengan sengaja. Yang kelima adalah jika ada untuk suami istri ya, jika berjima atau bersetubuh di siang hari, maka ini juga batal puasanya. Bahkan harus membayar kafarat. Kafaratnya apa saja? Ada hadisnya juga di hadis Bukhari Muslim. Di hadis ini seperti cerita ya, suatu hari ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia berkata, "Ya Rasul, aku bersetubuh dengan istriku tadi siang, sedangkan aku kondisinya berpuasa. Apakah puasaku batal?" Dan kata Rasulullah, "Iya, dan engkau harus membayar kafaratnya." Ditanya sama Rasulullah, "Apakah engkau mempunyai budak yang dapat engkau bebaskan?" Dia menjawab, "Tidak ya Rasul." Nah, kemudian Rasul tanya lagi, "Apakah engkau sanggup puasa 2 bulan berturut-turut?" Kemudian dia berpikir, "Tidak ya Rasul." Ya, mungkin dia berpikir untuk 1 bulan saja dia tidak sanggup ya, apalagi dia 2 bulan. Nah, yang ketiga, Rasulullah tanya, "Apakah engkau mampu memberikan makan 60 orang fakir miskin?" Ya, dia juga berkata, "Tidak ya Rasul." Dan bahkan dia menambahkan, "Karena di daerah ini tidak ada yang lebih miskin dari saya." Kemudian Rasul tertawa. Akhirnya Rasul berkata, "Berikanlah sedekah hanya untuk engkau dan keluargamu saja." Kurang lebih seperti itu. Jadi Masya Allah ya, kita tidak boleh main-main tentang hal yang membatalkan puasa ini. Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk menjaga puasa kita. Selain yang membatalkan puasa, ada juga nih yang tidak membatalkan. Dan yang mungkin kita suka khawatir, saya batal atau tidak ya. Nah, apa saja yang tidak membatalkan? Pertama, jika kita mandi ya, mandi itu tidak membatalkan. Atau berkumur-kumur itu juga tidak membatalkan. Kemudian keluar darah jika bukan haid atau nifas itu tidak membatalkan. Ada yang khawatir, wah saya berdarah mimisan misalnya, itu tidak batal karena semua tidak sengaja. Tadi juga sudah masuk ya, muntah tidak sengaja itu tidak batal. Gosok gigi ya, itu juga tidak batal. Tapi jika saat siang ya lebih baik tidak ya, karena Allah lebih menyukai wangi mulut orang yang berpuasa. Sikat gigi itu di awal saat sebelum selesai imsak gitu misalnya, itu lebih baik. Dan mungkin seperti itu saja ya sahabat semua. Semoga Allah terus menjaga kita semua, menjaga puasa kita, dan Ramadan ini yang lebih baik lagi dibandingkan Ramadan sebelumnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.